Dewan Juri yang terhormat, saya akan memulai pidato ini dalam 3, 2, 1. Saya sebagai tim afirmatif setuju dengan pemerintah harus memprioritaskan akses gratis ke universitas daripada sekolah dasar atau menengah. Mengapa Dewan Juri yang terhormat? Dalam mosi ini saya akan membagi menjadi beberapa argumen. Yang pertama itu, banyak orang dan ahli yang berpendapat bahwa anak usia kecil jangan terlalu dipaksa untuk belajar dengan standar yang terlalu tinggi. Karena masa kecil adalah masa untuk bermain-main dan masa untuk membina sifat sosial dan psikologi anak dalam bergaul dan bermain dengan kawan-kawannya. Karena masa kecil, otak anak masih dalam masa pertumbuhan serta belum bisa menerima standar belajar yang terlalu tinggi. Sehingga di masa SD atau SMP lebih diutamakan perkembangan mental, sifat, dan psikologi-psikologi dari anaknya tersebut. Anak dalam bergaul dan bermain dengan kawannya. Karena masa kecil, otak anak dalam masa pertumbuhan serta belum bisa menerima standar belajar yang terlalu tinggi. Sehingga di masa SD atau SMP lebih diutamakan perkembangan mental, sifat, dan budi pekerti anak. Mahasiswa perkembangan otak anak mulai sempurna dan perkembangan akal pikiran juga sudah mapan dan sudah bisa menentukan arah jalan hidupnya dan impiannya masing-masing. Ini juga membuktikan bahwa sifat dan karakter mahasiswa telah dibentuk. Oleh karena itu pada masa ini merupakan masa yang paling baik bagi seorang siswa untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuannya. Karena seorang mahasiswa pada masa ini mereka telah mengerti dan mengetahui mana kemauan sendiri dengan kemauan sendiri untuk belajar. Dan standar belajar yang tinggi mereka tangkapi dengan cepat dan waktu yang efisien. Sehingga ini akan menghasilkan hasil yang lebih efisien dan maksimal. Sehingga sangat pentinglah anak-anak dapat meneruskan pendidikan sampai universitas secara gratis. Sehingga mereka bisa mendapatkan ilmu yang sesuai dengan arah hidupnya dan bisa mencapai generasi emas, generasi bangsa yang berkualitas dan mempunyai sarana untuk informasi dan pemahaman. Yang kedua itu universitas, juga bisa sebagai suatu wadah untuk memperdalam ilmu dan teknologi, yang tentunya bisa bermanfaat bagi terciptanya generasi bangsa yang berilmu berteknologi tinggi. Seperti yang dikatakan Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan Indonesia saat ini, bahwa beliau sekarang juga sangat mendukung dalam meningkatkan pendidikan Indonesia yang lebih berkompeten. Salah satunya dari peningkatan pembelajaran dalam bidang teknologi. Hal ini juga membuktikan dalam kalangan mahasiswa, mereka bisa meningkatkan kemampuan mereka lebih baik. Agar kelak mereka setelah tamat dari universitas, mereka bisa menjadi orang yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat maupun negara. Yang ketiga, yang kami takutkan di sini adalah jika pendidikan mereka saja tidak selesai sampai jenjang universitas, maka pemikiran dan mindset mereka itu pasti akan pendek. Saya mengambil suatu contoh, yaitu seorang anak petani jika ia tidak menyelesaikan pendidikannya sampai universitas karena keterbatasan biaya. Pasti dia akan berpikir sekedar bahwa kehidupannya sehari-hari dan impiannya hanya cuma meneruskan pekerjaan orang tuanya, yaitu sebagai petani. Tapi jika pemerintah membantunya dengan memberikan pendidikan gratis sampai universitas, maka otomatis anak tersebut akan memiliki pola pikir yang jauh lebih baik, lebih ilmiah, dan pandangannya lebih jauh. Dan ini sangat berpengaruh dalam kesuksesan hidup seseorang anak. Dengan kata lain, generasi muda yang memiliki kualitas mampu untuk membangun negara menjadi lebih baik ke depannya. Dengan pemikiran yang panjang, ia malah bisa menciptakan setelah mereka ada bersekolah dan menyelesaikan perguruan tinggi sampai ke universitas. Dengan pemikiran yang panjang, ia malah bisa menciptakan mesin untuk membantu dalam meningkatkan kualitas hasil panen dan bisa menghasilkan panen yang lebih banyak. Dan bahkan bisa menghasilkan hasil panen tersebut itu bisa diekspor ke negara lain sehingga bisa mendatangkan devisa bagi negara kita dan meningkatkan perekonomian dan tingkat kesejahteraan di negara tercinta kami, Indonesia. Yang keempat itu zaman yang terus berubah, menjadikan generasi muda itu kita tidak mau tak mau harus terus belajar dan memperoleh pendidikan yang baik sehingga terciptanya generasi penerus bangsa yang unggul dan bisa bersaing di dunia. Yang seperti kita ketahui sekarang pada zaman ini dunia ini semakin lama semakin tinggi persaingannya. Oleh karena itu kita setelah menyelesaikan perguruan tinggi sampai ke universitas, mereka ini juga akan membantu dalam pembentukan pola-pola pikir yang secara ilmiah sehingga bisa membantu kita dalam memberikan ide kepada kita maupun solusi ataupun penyelesaian masalah yang dihadapi oleh bangsa kita supaya kedepannya kita akan menjadi lama semakin baik. Yang yaitu tujuannya yaitu Indonesia pasti bisa menjadi maju dan berkembang. Karena seperti yang kita ketahui, masyarakat Indonesia terutama anak-anak dan remaja merupakan generasi bangsa Indonesia, di mana mereka merupakan harapan bangsa kita. Karena kita yang jika kita menyekolahkan mereka setinggi-tinggi mungkin,
keuntungannya bukan hanya saja pada mereka diri sendiri, tetapi juga bagi bangsa kita, negara Indonesia, yang pasti juga akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Seperti yang dikatakan pepatah, yaitu membantu orang juga sama artinya dengan membantu diri kita sendiri. Di mana dengan membantu, kita memberikan bantuan kepada murid-murid tersebut, maka Indonesia juga pasti akan mendapatkan keuntungan tersebut. Dengan gitu, Indonesia juga akan menjadi maju dan berkembang. Yang kedua adalah solusinya. Solusinya yang pertama itu, pemerintah bisa membuat sistem pembelajaran dan memberikan akses agar masyarakat yang tidak memiliki uang, perekonomian sulit, bisa menyelesaikan pendidikannya sampai universitas. Banyak bantuan yang bisa kita berikan. Yang pertama itu, kita bisa memberikan bantuan dalam bentuk beasiswa. Seperti contoh sekarang, Indonesia juga memberikan bantuan dalam beasiswa Indonesia Mandiri, yang disebut dengan BIM. Beasiswa ini juga disebut juga beasiswa yang diberikan untuk anak-anak SMA seperti kita agar bisa melanjutkan pendidikannya ke universitas, ke perguruan tinggi yang lebih bagus. Di mana nantinya setelah mereka tamat dari hasil beasiswa Indonesia Maju ini, mereka akan mengabdi kepada negara Indonesia dan bekerja pada pemerintah. Ini juga merupakan hal yang sangat bagus dalam meningkatkan kualitas dan mutu kita dan bisa membuat Indonesia semakin lama semakin maju dan berkembang. Yang kedua adalah pinjaman lunak pada mahasiswa yang kurang mampu. Di mana nantinya setelah mereka tamat berhasil, mereka akan mengabdi ke negara Indonesia, mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik agar bisa mengembalikan pinjaman tersebut. Yang ketiga adalah pemerintah juga harus memberikan akses atau jaminan kerja pada lulusan universitas mahasiswa tersebut agar lebih banyak mahasiswa Indonesia yang mau menyelesaikan sampai jenjang mahasiswa agar bisa mendapatkan jaminan pekerjaan sampai tamat. Yang keempat adalah pemerintah boleh memberikan akses jurusan-jurusan seperti ilmu pengetahuan di universitas secara lebih transparan agar calon mahasiswa bisa mengetahui jurusan mana yang lebih sesuai dengan bakat dan keinginan mereka dan jurusan mereka yang mana bisa dilakukan yang bisa meningkatkan kualitas pendidikan bangsa Indonesia sehingga bisa berguna, dibutuhkan di dunia kerja. Oleh karena itu saya bangga menjadi tim afirmasi. Terima kasih.